Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengiring pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 431 sampai bab 440. Sebelum Hatli bisa menjawab, juru lelang memperingatkan Zeke dengan tegas. Tuan, tolong perhatikan kata-kata Anda. Batu kami dibeli langsung dari tambang di Myanmar dengan harga tinggi. Masing-masing telah dianggap oleh setidaknya 4 hingga 5 ahli. Itu bukan hanya sekedar batu. Tidak bisakah kamu melihatnya? Nyonya Murphy sayang. Saya yakin Anda bisa menghasilkan banyak uang dari batu ini. Mungkin bernilai 2 kali lipat. Hatli mengejek. Menghasilkan banyak uang. Yah, aku sama sekali tidak tertarik. Ini hadiahku untuk seseorang yang spesial. Permata dimaksudkan untuk kecantikan. Dia memandang Lesi sambil berkata, "Hei, cantik. Bisakah kamu menjadi pacarku? Terimalah hadiahku jika kamu setuju." Brengsek, semua orang menjatuhkan rahang mereka lagi. Wanita ini sebenarnya lesbian. Apakah dia melamar di depan umum? Dengan 200 juta batu sebagai hadiah. Semua orang tercengang. Lesi merona. Namun, pada saat yang sama, dia memutar matanya ke arah Zeke. Bahkan seorang wanita tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. "Bagaimana kabarmu, bodoh?" Zeke Williams tercengang. Dia tidak pernah berharap saingan cintanya menjadi seorang wanita. Ini gila. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan tubuhnya sebelum berkata lagi. "Yah, baiklah. Bagaimana Anda bisa memberikan sebagian memo kepada seorang wanita cantik? Yah, kita akan melihat apakah itu pecahan atau permata yang berharga ketika aku mengikis permukaannya nanti. Tunggu dan lihat saja." Hatli menatap Zeke Williams saat dia berbicara. "Tentu," jawab Zeke. Semua orang bersemangat. Sepotong batu berharga akan segera terungkap di depan mereka. Mereka sejenak melupakan orientasi seksual Hatli. Mereka semua ingin sekali mencari tahu tentang batu itu sekarang. Juru lelang tidak bisa membantu tetapi memutar matanya di Zeke. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa ini hanya sebagian memo? Juru lelang agak kesal. "Tolong perhatian. Kami akan melanjutkan pelanggan sekarang," serunya. "Berikutnya, itu bonus jam. Bisakah staf membawa batu ke panggung?" Para kru mulai memindahkan lebih dari 10 batu ke stand pameran. Batu terkecil sekitar 10 kilogram. Tetapi yang terbesar beratnya lebih dari 2 ton. Tapi semua batu ini telah dikikis dan dipotong. Mereka memotong di tengah. Dengan sedikit atau tanpa hijau sama sekali dalam penampang. Mereka hanya potongan-potongan. Tidak ada nilai yang sama sekali. Juru lelang berkata. Batu-batu ini telah dipotong dan dikerok. Meskipun hanya ada sedikit atau tidak ada hijau sama sekali dari penampang seperti yang Anda lihat sekarang, tidak ada yang dapat menjamin bahwa tidak ada lagi hijau di dalamnya. Jika kamu cukup beruntung, kamu mungkin mendapatkan jackpot. Siapa tahu, kan? Harga awal untuk setiap batu penawaran adalah ratusan ribu. Mari kita mulai. Para penonton tidak tertarik pada batu-batu ini. Setelah penawaran lebih dari 10 menit, harga penawaran berhenti di 200 ribu. Kemungkinan memasukkan batu giok ke dalam batu yang dipotong ini terlalu kecil dan hampir dapat diabaikan. Sulit untuk mempercayai kata-kata juru lelang. Siapa yang mau membeli semua barang bekas ini dengan harga beberapa ratus ribu? Tapi batu terbesar di antara sisa-sisa itu menarik perhatian Zeke Williams. Matanya hampir menyala. Itu dipotong di tengah menjadi 2 tanpa hijau sama sekali. Hanya keabu-abuan. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang menarik perhatian Zeke Williams. Dia bisa merasakannya. Ada aura di batu itu. Jade dibentuk dengan memanfaatkan energi dari alam. Oleh karena itu, ia juga bisa memancarkan energi darinya. Zeke Williams adalah seseorang yang bisa merasakan bahaya, apalagi kekuatan dari alam. Dia biasa menentukan kualitas batu giok berdasarkan kemurnian dan intensitas energinya. Zeke Williams sangat yakin bahwa batu besar ini adalah giok, kuning telur ganda, yang langka. Artinya, batu giok itu tersembunyi di kedua ujung batu. Meskipun bagian tengahnya tidak berwarna hijau.
Penampang telah melewatkan bagian hijau. Siapapun yang membeli batu itu dengan harga murah pasti akan mendapat untung besar. Juru lelang berkata lagi. 200.000. Ada yang punya harga lebih tinggi. 200.000. 1. 200.000. 2. Sebelum juru menggeledor palu, terdengar suara bernada tinggi. 1 juta. Hah, penonton terkejut dan melihat ke arah suara itu. Itu Z.K. Williams. Dia menaikkan harga dari 200.000 menjadi 1 juta. Setelah keheningan singkat, semua orang tertawa terbahak-bahak. Haha, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang batu. 1 juta untuk sepotong rongsokan. Dan dia bahkan mengatakan bahwa batu berharga tadi adalah kepingan. Orang ini pasti sudah gila. Hei, jangan katakan itu. Bagaimana jika itu benar-benar memiliki kuning telur ganda di dalamnya? Dia akan menjadi miliarder. Tahu? Oh tidak, ayolah. Kuning telur ganda sangat langka sehingga hampir tidak ada. Nancy Hinton juga marah saat dia berkata sambil berkata, "Zeke, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Apa gunanya menghabiskan 1 juta untuk batu bekas? Aku bisa membawamu 1 ton dari Mountain Tai jika kamu mau." Hannah Lawson juga bingung. "Zeke, apakah kamu memprovokasi Hadley lagi untuk bersaing denganmu? Dia ahli di bidang ini. Aku ragu dia akan jatuh ke dalam perangkapmu lagi." Lacey sangat marah sehingga dia menendang Z.K. Williams dengan marah. "Apakah kamu akan membuat gila? Aku akan memotong uang dari gajimu. Kamu tahu." Z.K. Williams mengangkat bahu sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa. "Sayang, percayalah padaku. Anda akan tahu nanti." Si juru lelang dengan cepat mengangkat suaranya lagi. Takut Z.K. Williams akan menarik kembali kata-katanya. 1 juta. Ada yang lebih tinggi. 1 juta untuk bagian ini. Pergi sekali. 2 kali. Terjual. Selamat. Baiklah. Mari kita undang semua penawar untuk naik ke panggung untuk menandatangani kontrak penawaran. Nancy Hinton, Z.K. Williams, dan Hadley Murphy naik bersama. Lelang sudah selesai. Tapi sepertinya belum ada yang siap untuk pergi. Mereka semua menunggu Hadley Murphy untuk mengikis batunya. "Mas Hinton dan Mas Murphy, kami menawarkan layanan gratis untuk memotong batu. Apakah Anda ingin melanjutkan sesi pemotongan di tempat?" Juru lelang bertanya. "Tentu saja." Nancy Hinton mengangguk. Hadley Murphy juga setuju. "Hei, milikku juga. Potong batu besar itu untukku," seru Z.K. Williams. Juru lelang tidak bisa menahan tawa. "Apakah Anda yakin, Tuan Williams? Bagaimana jika tidak ada di dalam?" "Ah, sayang sekali." "Tentu saja," jawab Z.K. Williams dengan tekad. "Baiklah kalau begitu, saya akan mengaturnya untuk Anda juga," jawab juru lelang. "Mari kita mulai dengan Mas Hinton dulu. Bagaimana?" Segera, staf membawa alat profesional ke stand pameran. "Nona Hinton, di mana Anda ingin memotong?" Juru lelang bertanya. "Yah, mari kita lihat." Mari kita mulai dari tengah," kata Nancy. "Baiklah." Staf segera mulai memotongnya dari tengah. Mereka segera melihat batu giok hijau setelah menebang 3 atau 4 cm. Penonton tersesima. Ini harus menjadi bidak hijau penuh. Plus, kemungkinan ini bidak berkualitas tinggi. Jika itu terjadi, nilainya bisa lebih dari 100 juta atau bahkan 200 juta. Tidak kusangka aku hanya menghabiskan 80 juta untuk mendapatkan permata berharga ini. Itu benar-benar uang yang dihabiskan dengan baik. Keuntungannya gila. Nancy Hinton bangga pada dirinya sendiri saat dia menoleh ke Z.K. "Hei, lihat itu. Mataku tajam. Untungnya, aku tidak mendengarkanmu sekilas. Kalau tidak, aku akan berada dalam masalah besar. Yang terbaik belum datang. Mari kita tunggu dan lihat," kata Z.K. Williams acuh tak acuh. "Seperti yang saya katakan, batu Anda mungkin terlihat bagus di permukaan. Tapi siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya? Jangan bicara omong kosong." Nancy Hinton kesal. "Ayo, teman-teman. Ayo tebang lebih jauh. Aku ingin tutup mulut." Segera, batu itu dipotong menjadi 2. Tapi semua orang terpana ketika penampang terungkap. Hanya lapisan tipis hijau yang ditemukan di permukaan. Dan sisanya berwarna keabu-abuan. Dengan kata lain, batu ini hanyalah seonggok rongsokan. Wajah Nancy Hinton langsung memucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Batu ini memiliki kualitas terbaik. Bagaimana itu bisa menjadi memo? Tidak mau menyerah. Dia mendesak. "Silakan lanjutkan pemotongan."
Mungkin hijau tersembunyi di kedua sisi. Mata semua orang melebar setelah mendengarkan apa yang dia katakan. Dan mereka menatap batu itu dengan hati-hati. Jika hijau digambarkan di kedua sisi, Nancy Hinton masih bisa menjualnya dengan uang. Staf terus memotong. Nancy Hinton merasa jantungnya berdetak kencang. Menang atau gagal? Tuhan, tolong bantu saya. Segera. Batu itu dibagi menjadi 4 bagian. Namun tetap saja, penampangnya hanya memiliki lapisan tipis hijau di lapisan luar, dan bagian dalamnya berwarna keabu-abuan. Penonton menghela napas. Batu ini benar-benar hanya potongan. Banyak yang kecewa. Dan ada juga yang senang. 80 juta untuk sebagian memo. Setidaknya Zeke Williams hanya menghabiskan 1 juta untuk potongannya. Bang, Nancy Hinton merasa anggota tubuhnya terkulai. Dan dia merosot kembali ke kursi. Ini sudah berakhir. Aku sudah ditakdirkan. 80 juta. Itu hilang dalam sekejap mata. Aku bahkan tidak bisa menjual lapisan hijau itu tipis seharga 3 juta. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah hidupnya sudah berakhir. Lacey dengan cepat memegang tangannya. Nancy, kamu baik-baik saja. Nancy menangis terseduh-seduh. Lacey, ini sudah berakhir. Dan aku akan hancur. Keluargaku pasti akan mengusirku jika mereka tahu aku menyia buang 80 juta untuk sepotong barang bekas. Tidak, tidak akan. Lacey mencoba menghiburnya. Yah, ada dalam risiko penawaran. Anda hanya kurang beruntung. Saya yakin mereka akan memahaminya. Air mata mengalir dari wajah Nancy. Ia tak bisa lagi menahan air matanya. Tidak, mereka tidak akan mengerti. Anda tahu bagaimana Michael selalu ingin menendang saya keluar. Sekarang saya telah membuat kesalahan besar. Dia pasti akan menggunakannya untuk melawan saya. Nancy putus asa. Dan untuk sesaat, Lacey tidak tahu bagaimana menghiburnya. Hannah Lawson melirik Zeke Williams. Bagaimana Anda mengetahuinya? Bagaimana Anda tahu bahwa itu hanyalah sepotong di bawah lapisan luar yang indah itu? Zeke, apakah Anda ahli dalam bidang ini? Beritahu kami. Kapan Anda? Dengan komentar ini, semua orang kembali menatap Zeke Williams. Nah, ternyata apa yang dia katakan itu benar. Apakah dia benar-benar ahli? Tentu saja. Aku seorang ahli. Zeke Williams mengangguk. Aku sudah memberitahu Nancy. Tapi dia menolak untuk mendengarkanku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Kan? Tapi kenapa aku tidak mengetahuinya sebelumnya? Kapan kamu mempelajarinya? Tanya Lacey. Zeke Williams menjawab. Dari buku. Aku sudah memperbaikinya sebelumnya. Dari buku, jika para penulis itu ahli, mereka akan menghasilkan banyak uang untuk diri mereka sendiri. Siapa yang mau repot-repot menulis buku-buku itu? Saya pikir Anda hanya beruntung. Semua orang tidak bisa menahan tawa mendengar apa yang dikatakan Lacey. Lacey benar, orang ini hanya membuat tebakannya dengan keberuntungan murni. Jika dia seorang ahli, dia pasti sudah menghasilkan banyak uang untuk dirinya sendiri. Mengapa dia mengambil pekerjaan dengan gaji bulanan hanya 7.500? Tiba-tiba Hartley Murphy berkata, "Hei, cantik, jadilah pacarku. Aku bisa memberi batuku. Dan aku juga bisa menjadikanmu kepala keluargamu jika kamu mau." Saat itu, kamu tidak perlu khawatir akan diusir lagi. Semua orang teringat ketika mereka mendengarnya. Dia adalah wanita cantik, bukan barang untuk pelayanan. Demi Tuhan. Nancy marah. Dia menatap Hartley tetapi tidak mengucapkan kata pun. Namun, Zeke Williams berkata di atas namanya, "Hei, Murphy. Kamu ditakdirkan untuk kesepian selama sisa hidupmu. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu pikir kamu bisa memenangkan hati seorang gadis hanya dengan sepotong batu?" Hartley Murphy menjawab, "Berani-beraninya kamu mengatakan itu padaku. Bagaimana kabarmu? Kamu hanya beruntung bisa melakukannya dengan benar. Apakah kamu pikir kamu benar-benar ahli? Ayo, giliranku untuk memotong batu. Aku ingin menunjukkan siapa yang benar-benar ahli di sini." Staf dengan cepat naik dan bertanya, "Mas Murphy, bagaimana Anda ingin memotongnya?" Sebelum Hartley bisa menjawab, seseorang dari kerumunan itu berseru, "Gosok saja." Ya, kita bisa melihatnya dari permukaan. Hanya dengan beberapa kali melakukan, warna hijau akan terlihat. Baiklah. Ayo lakukan. Staf segera mulai bekerja. Seperti yang diharapkan. Warna hijau di bawah batu terlihat hanya dengan beberapa gosokan. Tongkat itu kemudian digosok di beberapa tempat berbeda.
dan lebih banyak warna hijau yang terekspos. Itu adalah Imperial Jade. Semua orang sangat bersemangat. Itu benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan bagi pecinta batu giok untuk melihat 3 ton Imperial Jade tepat di depan mata mereka. Selain senang, beberapa orang merasa iri. Mereka iri pada Hartley, yang bisa menghasilkan ratusan juta dengan santai. Mas Murphy, saya akan memberi Anda 300 juta untuk membeli batu itu dari Anda. Bagaimana? Seseorang berteriak, "Hei! Semua orang tahu itu Imperial Jade sekarang. Bagaimana Anda bisa menawarkan harga serendah itu?" "Saya menawarkan 350 juta. Mas Murphy. Bagaimana menurut Anda?" "Mas Murphy. Bagaimana kalau 300 juta untuk setengah dari batu itu?" Hartley Murphy mengabaikan hal itu. Dia melirik Zeke Williams sekaligus. "Hei! Bagaimana? Apakah kamu yakin sekarang?" Tapi Zeke Williams tidak tenang. Tidak cukup. Giok ini sangat besar. Tidak diragukan lagi bahwa Imperial Green di permukaan bernilai sejumlah uang. Tetapi saya dapat melihat bahwa kualitas di dalamnya lebih rendah. Anda akan kehilangan setidaknya 200 juta. Dengan harga yang Anda bayarkan terpenuhi. Kerumunan tertawa terbahak-bahak lagi. Haha, orang ini benar-benar bercanda. Semua orang bisa melihat bahwa itu adalah harta karun. Tapi tetap saja, dia sangat percaya diri dengan berpura-pura. Dia benar-benar penuh dengan dirinya sendiri. Saya tidak berpikir dia ahli. Dia hanya menebak dengan benar berdasarkan kekayaan murni sekarang. Ya, jika dia ahli, aku akan melepas celanaku dan menyayangkannya secara online. Zeke Williams melirik pria yang mengatakan itu dan berkata, "Bagus, aku akan menontonnya." "Hei Murphy, berani menunjukkan kepada kami apa yang ada di dalam batu itu?" "Kenapa tidak?" kata Hartley Murphy. "Bahkan, saya akan senang melihat dia strip bawah celananya juga. Tapi saya tidak berpikir dia harus melakukan itu." "Mengapa Anda tidak melakukannya jika batu berwarna hijau penuh?" Hartley menantang. "Zeke, jangan dengarkan dia," potong Lacey Hinton. "Ayo kembali. Sekarang sudah larut." Bahkan Lacey, yang tidak tahu banyak tentang batu giok, dapat melihat bahwa batu ini termasuk kelas atas. Jika Zeke Williams bertaruh dengan dia pasti akan kalah. Hartley pasti akan membesarkannya. Wanita ini membayar 250 juta untuk batu. Dia harus seseorang terkenal. Aku lebih baik memberitahu Zeke untuk menjauh dari dia sebelum hal-hal buruk. "Sayang, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan." Zeke Williams meyakinkan Lacey. "Ayo lakukan." Murphy, sepakat. Hartley Murphy tertawa terbahak-bahak. Ayo kita potong." Namun, Nancy marah. "Betapa aku berharap aku bisa memukul pantatnya sekarang." "Apa yang dia lakukan?" dia bertanya dengan bertaruh. "Baiklah. Silakan buka celana Anda jika itu yang Anda inginkan. Saatnya Anda mempelajari beberapa pelajaran." Staf memotong batu dengan hati-hati menjadi 2. Kerumunan segera bergerak maju. Ingin melihat. "Ya Tuhan. Aku tidak percaya." Kerumunan mulai menuntut. "Apa itu?" Memang, permukaan batu itu adalah lapisan Imperial Green tetapi bagian dalamnya tertutup retakan. Dan ada banyak titik hitam yang terlihat. Dengan demikian, hanya lapisan luar yang dapat dianggap sebagai kelas atas Imperial Green. Sisa hijau di dalam dengan retakan hanya bisa diklasifikasikan sebagai kelas normal. Meskipun titik-titik hitam di celah-celahnya bisa disobek untuk dijadikan beberapa ornamen kecil, nilainya tidak lagi sama. Keuntungan dari batu itu diperkirakan 3 hingga 4 atau bahkan 500 juta. Tapi sekarang paling banyak, 10 juta. Hartley tidak pernah mengira dia akan kehilangan lebih dari 200 juta kali ini. Dia hampir di ambang kehancuran. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana batu kelas atas bisa menjadi seperti ini? Dia telah memberikan 1 miliar kepada pasukan dunia bawah di Rivermouth sebelumnya. Dan hanya 250 juta yang dia dapatkan. Besar. Saya telah kehilangan semua uang saya. Aku benar-benar bangkrut sekarang. Dia tidak bisa menerima kenyataan dan terus menenangkan kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin benar. Staf pasti melakukan kesalahan. Bahkan banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wajah juru lelang menjadi pucat. Dia telah membual tentang batu giok ini sebelumnya. Mengatakan bahwa itu bisa bernilai lebih dari 500 juta. Dia bahkan mencibir komentar Zeke Williams sebelumnya. Tapi sekarang, sepertinya dia sendiri yang bodoh.
Rumah lelang kekaisaran mungkin juga kehilangan reputasinya yang terkenal. Pria yang mengaku melepas celananya jika kalah itu bersiap untuk lari. Ini hanya lelucon. Bagaimana orang bisa melakukan live streaming dengan telanjang? Tapi Zeke Williams tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Dia menjentikkan tangannya sedikit. Dan jarum perak melesat keluar dan menusuk paha pria itu. Pria itu berteriak, menutupi kakinya, dan segera jatuh ke tanah. Teriakannya membuat semua orang terkejut. Zeke, kamu hanya beruntung menebaknya dengan benar 2 kali, kata Nancy. Tapi kali ini, banyak orang yang benar-benar meremehkan kata-kata Nancy. Nah, Anda bisa menyebut diri Anda beruntung jika itu terjadi sekali. Tetapi 2 kali. Dia pasti ahli karena apa yang dia katakan selama ini ternyata benar. Ini tidak mungkin hanya didasarkan pada kekayaan murni. Siapa yang bisa begitu beruntung? Seperti kata pepatah, sekali Anda beruntung, 2 kali Anda baik-baik saja. Seseorang dari kerumunan bertanya, Tuan Williams, apa judul buku yang Anda baca? Bisakah Anda memberitahu kami? Kami ingin mempelajarinya juga. Zeke Williams mengabaikan mereka saat dia menatap pria yang bertaruh padanya. Hei! Kau pecundang, buka celanamu sekarang. Siapa yang bisa membantu? Pria itu tersipu dan membantah. Kamu tidak tahu apa-apa tentang batu giok. Kamu hanya beruntung. Kamu hanya menebaknya dengan benar. Bukan berarti kamu ahli di bidang ini. Kalau begitu beritahu saya. Bagaimana Anda ingin saya membuktikan bahwa saya ahli? Zeke Williams bertanya. Setelah berpikir sejenak, pria itu berkata, nah, kamu sangat percaya diri dengan batu yang kamu beli. Kan? Jika batu yang Anda beli berwarna hijau penuh, maka saya yakin Anda ahlinya. Semua orang menatapnya dengan heran. Orang ini konyol. Bagaimana potongan-potongan itu bisa berwarna hijau penuh di dalamnya? Tidak mungkin. Namun, yang mengejutkan semua orang, Zeke Williams setuju tanpa ragu-ragu. Tentu, tidak masalah. Bantu aku memindahkan batu besar itu ke sini. Semua orang terdiam. Dia sangat percaya diri. Apakah dia benar-benar percaya ada hijau penuh di dalam batunya? Tapi itu bukan batu kelas atas. Apa lelucon? Staf segera memindahkan 2 batu besar dan bertanya, Tuan Williams, bagaimana Anda ingin memotongnya? Jangan dipotong. Gosok saja dari tepinya. Menggosok. Kerumunan tidak bisa menahan tawa. Batu ini sudah dipotong terbuka. Dan tidak ada warna hijau di permukaannya. Bagaimana menggosok akan menunjukkannya. Staf juga terdiam sesaat. Williams. Jika kita bersihkan ini, kita mungkin tidak akan membersihkannya sepenuhnya di pagi hari. Ini adalah layanan gratis. Jadi tolong jangan meminta terlalu banyak dari kami. Zeke berkata, jangan khawatir. Aku akan membayarmu untuk ini. Dengan kata-kata itu, staf tidak ragu lagi dan mulai menyekannya dengan malas. Semua orang bosan. Ya, sepertinya itu akan memakan waktu cukup lama. Kami bahkan mungkin harus menginap di sini semalaman. Tidak sedikit hijau bahkan belum mengintip. Beberapa menjadi tidak sabar. Dan mereka akan pergi. Namun, saat itu, salah satu staf berteriak, ya Tuhan. Ya Tuhan, ini luar biasa. Sulit dipercaya. Apakah ada yang salah dengan mataku? Hah. Semua orang tercengang sejenak saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke permukaan yang dibersihkan. Hijau. Ini hijau. Gumpalan hijau itu hanya berjarak beberapa milimeter dari permukaan yang dipotong. Apalagi kemurnian warnanya seperti air dari danau yang hijau. Seolah-olah itu bisa menetes ke lantai kapan saja. Giok ini berdiri di atas semua giok kekaisaran. Itu adalah pemandangan yang langka. Mereka tidak akan pernah memikirkan suatu hari ketika mereka dapat secara pribadi menyaksikan penggalian batu giok kekaisaran terbaik dari sepotong memo. Segelintir orang berteriak kegirangan. Rahang Nancy Hinton mengendur karena shock. Bajingan ini pasti telah menggunakan semua keberuntungannya untuk batu ini. Di sisi lain, Lacey dan Hannah semakin puas dengan Zeke. Menantu yang tinggal di sini adalah tangkapan yang bagus. Dia tahu dan menguasai segalanya. Zeke tersenyum. Ini bukan apa-apa. Terus poles. Hah, kerumunan itu bingung. Apa yang dia maksud? Apakah ada kejutan yang lebih besar di batu mentah ini daripada giok kekaisaran itu? Semua orang melebarkan mata mereka saat mereka menunggu dengan antisipasi. Saat staf terus memoles, semakin banyak warna hijau yang muncul. Ketika itu sepenuhnya dipoles, semua orang terkejut menemukan bahwa itu sepenuhnya hijau.
Lebih jauh lagi, itu bukan tipikal hijau dari batu giok kekaisaran. Itu adalah varietas langka dengan sedikit aqua. Bahkan doa tidak bisa menjamin pertemuan dengan batu giok kekaisaran seperti ini. Yang terakhir, ditemukan 2 abad yang lalu. Diukir menjadi liontin melon oleh janda permaisuri Cixi. Sepertinya liontin melon giok lain akan muncul ke dunia. Dia pasti telah menyelamatkan dunia di kehidupan masa lalunya untuk menemukan harta yang berharga seperti ini. Jika dia jujur pada dirinya sendiri, memoles batu giok aqua imperial juga di luar dugaan Zeke. Namun, dia tetap tenang di luar. Tolong poles sisi lain juga. Antisipasi semua orang meningkat. Mereka bahkan tidak berkedip lagi. Batu itu terbelah menjadi 2. Giok kekaisaran adalah 1/2. Apa yang akan menjadi setengah lainnya? Apakah itu juga akan menjadi batu giok kekaisaran? Jika itu masalahnya, Tuhan, aku mungkin juga mati karena cemburu. Di bawah pengawasan orang banyak, hijau muncul di separuh lainnya. Ketika dipoles sepenuhnya, itu masih giok aqua imperial. Air mata membasahi banyak pipi. Batu ini adalah telur sialan dengan kuning telur ganda. Setidaknya akan bernilai 1 miliar. Jika diukir menjadi 2 melon giok, itu akan dengan mudah dijual seharga 1,5 miliar. Tidak ada yang berani bahkan berpikir tentang perjudian 1 juta untuk 1,5 miliar. Seolah-olah nyonya keberuntungan memberkati dirinya sendiri. Hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa itu murni keberuntungan. Dia terlalu mampu untuk melihat nilai sebenarnya dari 3 batu mentah. Seseorang berteriak, Tuan Williams, saya bersedia membayar 1 miliar untuk batu giok Anda itu. Tidak, saya akan membayar 1,2 miliar. Ini 200 juta lebih tinggi dari nilai pasar. Tuan Williams, saya tidak punya banyak uang tunai saat ini. Tetapi saya dapat memberi Anda 50% saham dari perusahaan perhiasan saya. Tuan Williams, jangan lupakan aku. Adu mulut pun terjadi. Reaksi terkuat datang dari juru lelang karena batu mentah itu awalnya miliknya. Setelah dia melakukan pemotongan yang salah, dia membuangnya ke dalam potongan-potongan seperti sampah. Jika potongannya hanya beberapa milimeter, atau jika dia memotong lebih sedikit, dia akan menjadi miliarder sekarang. Memang, itu adalah garis tipis antara kekayaan dan kemiskinan. Tidak dapat menahan kejutan. Dia bergegas ke ruang ganti saat dia mulai memukul-mukul kepalanya dan menginjak kakinya. Zeke tersenyum pada pria yang tadinya bertaruh memakan kotoran dan berkata, apakah ini membuktikan bahwa aku tahu tentang batu sekarang? Apakah kamu ingin makan sekarang? Atau kamu berencana untuk memakannya dengan makan siangmu nanti? Pria itu putus asa. Tuhan, jika saya tahu dia ahli batu, saya akan berlutut untuk menjilat sepatunya. Jika saya membutuhkan bantuannya di masa depan, dia bisa saja melihat, dan saya akan menjadi kaya. Namun, dia telah melewati Zeke. Dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ratusan juta. Dia segera berlutut di depan Zeke dan memohon, Tuan Williams, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Maafkan saya, biarkan saya membeli makanan sebagai kompensasi. Saya harap Anda akan membiarkan saya melakukan ini setidaknya. Zeke menghela nafas kecewa. Kamu membuat ini sulit bagiku. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang makan kotoran. Mengapa aku menyerah pada kesempatan ini? Bagaimana dengan ini, Hartley? Kamu mitra dengan dia. Jika dia tidak mau memakannya, kenapa kamu tidak melakukannya saja? Hartley mencibir. Enyahlah. Sekarang, dia merasa frustrasi. Dia telah meremehkan Zeke. Namun, ini bukan bagian terpenting. Masalahnya adalah Zeke telah membuatnya menghabiskan 250 juta untuk membeli batu yang hampir seluruhnya tidak berharga sementara dia menghabiskan 100 juta dan mendapatkan 2 jackpot. Hartley merasa seperti badut dari kontras. Dia berpikir, tidak akan pernah membeli batu seumur hidupku mulai sekarang. Nancy berteriak, tidak apa-apa jika kamu tidak mau makan kotoran. Beri kami batu yang kamu potong. Batu mentah Hartley memiliki lapisan batu giok kekaisaran. Tidak akan sulit untuk memolesnya dan menjualnya seharga 50 atau 60 juta. Jika dia mengambil batu mentah, dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan keluarganya kepadanya. Zeke menatap Nancy dengan heran. Dia tidak tahu malu. Dia mengejek saya ketika dia mengira saya tidak tahu apa-apa tentang batu. Tetapi sekarang dia mencoba membuat saya berbagi kesuksesan saya dengannya. Nancy merasa malu dengan tatapan Zeke.
Dia tahu itu tidak adil untuk melakukan ini. Namun, kekeras-kepalaannya terukir di tulangnya. Dia tidak bisa mengakui kekalahan kepada orang lain dengan mudah. Dia mendengus. Apa yang kamu lihat? Aku membawamu ke sini. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku harus berbagi setengah dari apa yang kamu dapatkan. Zeke menarik napas dalam-dalam. Nancy, jika kamu berada di medan perang, kamu akan menjadi orang yang berprestasi. Mengapa? Karena kamu berkulit tebal. Peluru tidak bisa menembusmu sama sekali. Aku, lupakan saja. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu suka. Bagaimanapun, kamu harus memberiku sepotong kuemu. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan keluarga saya kepada saya akan menanggung kutukan jika saya harus. Zeke terdiam. Dia benar-benar tidak peka terhadap kata-kata orang lain. Lacey buru-buru menenangkan mereka. Baiklah. Baiklah. Berhenti, mari kita ini cukup sekarang. Kami punya untuk hari ini. Jadi mari kita tidak membuat hal-hal sulit bagi orang lain. Hartley hanya meninggalkan. Taruhannya adalah off. Zeke, memang benar bahwa Nancy memiliki peran dalam membantu Anda mendapatkan dua harta ini. Kenapa kita tidak memberikan setengahnya? Bahkan seperempat akan baik-baik saja. Tergerak oleh kata-katanya, Nancy hampir terisak saat dia memegang lengan Lacey dan bergumam. Lacey, kau yang terbaik. Zeke berkata. Lacey, disitulah kamu salah. Jika kita membatalkan taruhan, bukankah kita akan memandang rendah Hartley? Bahkan jika kita membatalkan taruhan, saya yakin Miss Murphy akan merasa malu. Bagaimana dengan ini? Saya pikir Nancy benar. Beri kami potongan yang Anda potong sebelumnya. Itu bernilai ratusan juta dan Anda baik-baik saja dengan memberikannya. Sekarang setelah benar-benar dihapus, Anda harus lebih dari bersedia untuk memberikannya kepada kami. Jelas, tujuan Zeke bukan untuk mendapatkan batu mentah itu, tetapi untuk membuat Hartley murka. Seperti yang diharapkan Zeke, Hartley hampir meledak dalam kemarahan. Diam, kamu yang bertaruh dengannya tentang makan kotoran. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apalagi Zeke Williams. Apakah kamu yakin bahwa kamu adalah pemenangnya? Jangan sombong sepagi ini. Percaya atau tidak, aku bisa memaksamu kembali ke titik awal sekarang. Zeke menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Hartley berkata, oke, kamu membuatku melakukan ini. Jika kamu memiliki permintaan kematian, biarkan aku memenuhinya untukmu. Saat dia berbicara, dia menatap Lacey dengan penuh arti. Lacey, apakah kamu berpikir bahwa pria ini hanya mencintaimu? Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah seluruh dunianya? Kamu salah besar. Pria ini telah bermain-main di belakangmu. Namun, Lacey menjawab dengan percaya diri. Menyerahlah jika kamu mencoba menabur perselisihan di antara kita. Apa menurutmu aku akan mempertanyakan keluargaku karena orang luar? Dia terlalu malu untuk mengatakan kekasih. Bab 438. Hartley menjawab. Kamu terlalu memikirkannya. Aku tidak sedang mencoba menabur perselisihan. Aku hanya ingin kamu melihat kebenaran. Hannah menambahkan. Ini bukan hari pertama kami mengenal Zeke. Kami tahu dia orang yang bisa dipercaya. Lacey, Zeke, ayo pergi. Tidak ada gunanya kita terus membuang-buang napas. Lacey mengangguk. Tiba-tiba, Nancy berkata, Lacey, pasti ada alasan baginya untuk mengatakan ini. Mengapa kita tidak mendengarkan apa yang dia katakan? Apakah kamu punya bukti bahwa Zeke berhubungan intim dengan wanita lain di belakang Lacey? Hartley melambaikan telepon di tangannya. Ada di sini. Lihat sendiri. Nancy mengambil ponselnya. Itu adalah video pengawasan. Dengan cepat, Nancy memutar video itu. Hanya dengan pandangan sekilas, Lacey mengenali lokasi video itu. Itu adalah warung makan kecil di Heartland Hospital West Street. Dalam video tersebut, Summer sedang mengobrol dengan Zeke, dan semuanya tampak baik-baik saja. Tiba-tiba, Summer memeluk lengan Zeke dengan erat. Disitulah video berhenti. Meskipun pendek, dan tidak ada suara, tindakan mesra Summer dan Zeke sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Zeke memelototi Hartley. Dia sengaja memotong bagian video ini untuk menyesatkan Lacey. Dia buru-buru menjelaskan. Lacey, dengarkan aku. Ini tidak seperti kelihatannya. Hartley sengaja menyesatkanmu. Lacey mengangkat kepalanya, dan matanya merah. Dia takut. Dia takut Zeke mengkhianatinya. Baginya,
Zeke adalah seluruh dunianya. Jika dia benar-benar mengkhianatinya, dia akan mati karena patah hati. Namun, video itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia benar-benar terlibat dengan wanita lain di belakangnya. Masih ada api kecil harapan di hatinya. Dengan suara gemetar, dia bertanya, Zeke, jelaskan padaku. Ada apa? Zeke hendak menjelaskan ketika Hartley menyela. Kamu belum bisa menerima kenyataan. Tonton terus. Ada video lain setelah ini. Aku yakin video kedua akan membuatmu benar-benar kecewa. Nancy menggertakkan giginya saat dia menyelipkan jarinya dan memutar video berikutnya. Itu adalah rekaman dari telepon. Gambar lebih jelas. Dan ada suara kali ini. Dalam video itu, ada orang lain selain Zeke dan ibu samar-samar, Ruby. Ruby memegang tangan Zeke dengan tatapan penuh kasih. Itu adalah tampilan yang akan diberikan ibu mertua kepada menantu laki-lakinya. Ruby berkata dengan antusias, Zeke, apakah kamu bebas hari ini? Datanglah ke rumahku untuk membiasakan diri di sana. Juga, kita harus segera memutuskan tanggal pernikahanmu dengan Summer. Jangan tunda lagi jika terjadi sesuatu. Pikiran Lacey meledak. Membiasakan diri dan memutuskan tanggal pernikahan. Dia sudah dalam tahap pembicaraan pernikahan dengan Summer Mills. Bukti itu tepat di depannya. Lacey tidak punya pilihan selain mempercayainya. Air mata panas mengalir di pipinya meskipun dirinya sendiri. Pada saat itu, dia ingin mati. Pria yang dicintainya dan mempertaruhkan nyawanya telah mengkhianatinya. Seolah-olah dia telah jatuh ke neraka pada saat itu. Tidak heran Zeke menolak melamarku. Bukannya dia tidak memahaminya. Itu karena dia tidak pernah ingin menikah. Aku hanya ban cadangannya. Lacey marah. Zeke, dasar brengsek. Menjadi seorang pria simpanan adalah satu hal. Aku tidak percaya bahwa kamu menggunakan uang istrimu untuk seorang wanita simpanan. Pada dasarnya kamu adalah Tom Buchanan dari Great Gatsby. Tidak. Kamu lebih buruk. Kamu seharusnya senang kita hidup dalam masyarakat modern yang telah melarang penyiksaan. Jika tidak, saya akan menguliti Anda hidup-hidup dan memberi Anda makan anjing. Hannah juga mengerutkan kening saat dia melihat Zeke. Zek, ada apa? Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, Bu, percayalah padaku. Aku bersumpah demi hidupku bahwa aku tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Lacey. Hannah menghela nafas. Ya, tapi Lacey, kamu harus menjelaskan ini dengan benar padanya. Zeke menatap Lacey tanpa daya. Lacey, kita baru bersama selama beberapa bulan. Tapi kita sudah melalui banyak hal. Apakah kamu benar-benar tidak percaya padaku? Isak tangis Lacey memburuk. Apakah kamu tahu aku tidak pernah mempercayai siapapun seperti aku mempercayaimu? Bahkan orang tuaku pun tidak. Buktinya ada di depan mataku. Bagaimana kamu bisa memintaku untuk percaya padamu sekarang? Kamu bajingan. Pergi. Ambil semua yang telah kau berikan padaku dan pergi. Aku, Lacey Hinton, tidak pantas untukmu. Mendengar itu, Lacey berbalik untuk pergi. Zeke panik. Dan dia meraih lengannya. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu percaya padaku? Lacey menggerutu. Aku tidak akan percaya padamu kecuali salju turun di bulan Juni. Dia kemudian melepaskan diri dari cengkeramannya dan pergi. Nancy berlari mengejarnya saat dia mengutuk. Zeke, aku akan membalasmu untuk ini. Jika Lacey melakukan sesuatu yang konyol karenamu, aku akan membunuhmu bahkan jika aku mati dalam prosesnya. Zeke hendak mengejar Lacey. Tapi Hannah menghentikannya. Zeke, jangan. Lacey sangat marah sekarang. Dia tidak akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Kalian berdua harus meluangkan waktu untuk menenangkan diri sebelum melakukan hal lain. Dia berbalik untuk melihat Hannah. Bahkan dia memiliki ekspresi kecurigaan di matanya. Itu bukan salahnya. Lagi pula, video ini hampir memperkuat fakta bahwa Zeke selingkuh dengan Lacey. Zeke berkata, Bu, beri aku 3 hari untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Hannah menghela nafas sebelum dia juga pergi. Sosoknya yang merosot membuatnya tampak seperti berusia belasan tahun. Berita ini sangat mengejutkan keluarga Hinton. Zeke menarik napas dalam-dalam sebelum menatap Hartley. Hartley Murphy, kau benar-benar mengubah kesanku padamu. Hartley menjawab, terima kasih atas pujianmu. Jadi bagaimana jika kamu menawar batu mentah yang berharga? Kamu kehilangan orang yang kamu cintai. Kamu pasti merasa ingin mati sekarang, bukan? Orang yang tertawa terakhir adalah pemenangnya.
Zeke menggelengkan kepalanya, tertawa terakhir. Maaf, ini belum berakhir. Aku yakin kita akan segera bertemu di medan perang. Ketika itu terjadi, saatnya kamu mati. Aku menantikannya. Setelah meminta staf lelang untuk menyimpan 2 batu mentah untuknya, Zeke pergi. Hartley segera menelepon Logan. Zeke Williams sampah apa? Itu yang paling bisa dia lakukan. Dia sudah menderita hanya tipuan kecilku. Setelah mendengar kata-katanya, Logan panik. Apa yang kamu lakukan padanya? Kamu tidak main-main, kan? Kamu sebaiknya tidak mengekspos rencana kami. Hartley bergumam. Jangan khawatir. Itu tidak akan mempengaruhi rencana kita. Logan menghela nafas lega. Bagus. Aku menerima kabar bahwa Love in a Fallen City akan selesai dalam 3 hari. Ketika itu terjadi, kau dan aku akan menyerangnya bersama. Dan kita pasti akan mengalahkannya. Sebelum itu terjadi, tetap rendah. Anda tidak dapat mengingatkan dia tentang hal ini. Hartley meyakinkan. Jangan khawatir. Semuanya terkendali. Zeke berjalan keluar dari aula lelang. Saat dia melihat langit biru yang tak berujung, dia menarik napas dalam-dalam. Lacey, maafkan aku. Aku terlalu rendah hati di masa lalu. Selalu ada beberapa idiot di sekitar kita yang membuatmu khawatir. Itu tidak akan terjadi lagi. Terkadang, aku benar-benar harus pamer. Jadi, Anda hanya akan percaya pada saya ketika salju turun di bulan Juni. Oke, kalau begitu, saya akan membuat salju turun di bulan Juni. Mengambil teleponnya, dia memutar nomor Soul Wolf. Soul Wolf menjawab. Tugas apa yang Anda miliki untuk saya? Berapa banyak pria yang kamu miliki? 50.000. Katakan saja. Dan semuanya akan menjadi milikmu. Zeke berkata, oke, ikuti saya dalam perjalanan ke medan perang di Xinjiang Utara. Xinjiang Utara. 2 kata itu membuat darah Soul Wolf mendidih dalam kegembiraan. Zeke, apa kita akan bertarung lagi? Aku harus berolahraga dengan baik kali ini. Tidak ada pertempuran. Semuanya damai. Soul Wolf bertanya. Lalu kenapa kamu pergi ke Xinjiang Utara? Zeke bergumam. Untuk seorang wanita. Serigala tunggal tidak bisa berkata-kata. Wanita apa yang bisa membuat Marsekal Agung pergi ke sana secara pribadi? Ini adalah kedua kalinya dalam 5 tahun Zeke meninggalkan kota Oheart. Pertama kali, dia pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghentikan perjanjian aliansi 9 bangsa untuk negaranya. Kedua kalinya, dia pergi ke Xinjiang Utara untuk memenuhi impian seorang wanita. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Di pagi hari, matahari cerah, dan angin sepoi-sepoi. Daniel sedang merokok di balkon. Puntung rokok berserakan di lantai. Pagi yang indah tidak memperbaiki suasana hatinya. Tatapannya tertuju pada gerbang lingkungan. Setiap kali seseorang masuk, matanya akan menyala dengan harapan. Namun, setelah melihat wajah orang itu, dia akan kecewa. Dia berharap Zeke akan bangkit dan berdiri di depan mereka untuk menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Sayangnya, semakin dia berharap, semakin dia kecewa. Sudah 3 hari, tapi Zeke tidak bisa ditemukan. Belum lagi memberi mereka penjelasan. Berbagai perasaan rumit membuat hatinya mati rasa. Setelah memasak, Hannah menyajikan hidangan. Tanpa menyadarinya, dia memanggil, Zeke, datang dan makan. Pada saat itu, dia berhenti. Zeke sudah tidak ada lagi. Atau, paling tidak, Zeke di masa lalu sudah tidak ada lagi. Dia menghela nafas saat dia menyimpan 1 set peralatan. Diam-diam, dia menyeka air matanya lalu mengetuk pintu Lacey. Lacey, waktunya makan. Oke, suara Lacey terdengar serak. Tak lama kemudian, dia keluar dari kamarnya. Matanya merah dan bengkak. Dan dia tampak pucat. 3 hari ini, dia bekerja tanpa henti di siang hari dan menangis di kamarnya di malam hari. Dia tidak makan apa-apa. Dan segera, dia kehilangan berat badan. Hati Hannah dan Daniel hancur ketika mereka melihatnya. Tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa padanya. Sekarang, nama Zeke dilarang di rumah. Lacey memandangi hidangan mewah di atas meja. Tapi dia tidak bisa menahan nafsu makan. Setelah makan sesendok, dia berkata, Ayah, Bu, lanjutkan makanmu. Aku sudah selesai. Hannah berkata, Lacey, aku membuatkan sup ayam untukmu. Minumlah lebih banyak. Kamu telah melelahkan dirimu beberapa hari ini. Kamu harus memberi makan dirimu sendiri.
Pasangan Hinton tidak tahu jawaban apa yang harus mereka berikan. Pada akhirnya, Lacey lah yang memecah kesunyian. Lupakan. Nancy, jangan tanya soal itu. Ayo makan. Nancy menentang. Tidak, aku harus. Zeke bajingan itu. Menipu uangmu adalah satu hal. Tapi menipu perasaanmu juga adalah hal lain. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa teman-temanku adalah sasaran empuk baginya? Lacey, jangan-jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang-orangku untuk mencarinya. Begitu aku menemukannya, aku akan mematahkan kakinya sebelum hal lain. Lacey dengan cepat berkata, Nancy, jangan pukul dia. Ekspresi Nancy menjadi gelap saat dia mendesis. Kamu masih membela mereka pada saat seperti ini. Kak, kamu membuatku sangat marah. Bagaimana aku bisa memiliki saudara perempuan yang tidak berguna sepertimu? Serahkan ini padaku. Ini dendam pribadiku. Dengan Williams. Dawn dengan hati-hati berkata, aku masih tidak berpikir Zeke adalah orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Mungkin. Kamu belum mendengar kabar darinya karena dia ingin memberimu kejutan besar. Nancy terengah-engah saat dia mendorong telur yang sudah dikupas ke tangan Dawn. Dawny, makanlah dan diamlah. Dengarkan aku. Kamu masih muda dan tidak berpengalaman. Kamu tidak mengenal pria seperti aku. Tidak ada pria baik di dunia ini selain pahlawanku. Pria adalah kata lain untuk bajingan. Dengan sedikit godaan, mereka akan berlutut demi seorang wanita. Daniel terdiam. Saya seorang pria. Untuk gadis ini benar-benar tidak memiliki filter. Dia mengatakan semua yang ada di pikirannya. Dia tidak tahu apa artinya menjadi halus. Fajar tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia ingin meneriakkan kebenaran pada Lacey bahwa Zeke telah pergi selama 3 hari karena kata-kata Lacey. Dia ingin memberimu kejutan. Namun, Zeke telah mengingatkannya berkali-kali untuk tidak menyebutkannya dalam 3 hari ini. Kalau tidak, itu tidak akan lagi mengejutkan. Karena itu, dia hanya bisa melahap makanannya dan menghentikan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Segera, semua orang selesai sarapan. Dan mereka semua pergi ke Love in a Valen City bersama. Itu adalah upacara pembukaan Love in a Valen City. Semua orang menyempatkan diri untuk menghadiri acara akbar tersebut. Begitu mereka pergi, Jetta dari samping menyalakan mesinnya. Pengemudi itu mengikuti mobil Hinton dengan perlahan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan teleponnya dan melakukan panggilan. Haf. Keluarga Hinton telah meninggalkan rumah mereka. Di ujung telepon yang lain, Logan dan Hadley sedang minum teh di Grand Imperial Tea House. Setelah kematian Hades, rumah teh Kerajaan Agung sekarang menjadi milik mereka. Logan mengakhiri panggilan dan tersenyum pada Hadley. Sudah waktunya. Ayo lakukan ini. Hadley meregangkan tubuhnya. Ya, sudah waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.